Puji Tuhan 4,00. Biar kita bisa masak brownies di sini. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan pastinya siap untuk menjalani hari kalian ya. Selamat datang di Ngopaja, ngobrol apa aja. Nah, di podcast kita hari ini kita akan ngobrol bareng nih dengan salah satu mahasiswa Unsia yang juga ternyata merupakan direktur di sebuah perusahaan loh. Dan dia ini juga berasal dari sebuah negeri yang mungkin negeri dongeng kali ya. Pokoknya dari sebuah tempat yang kebanyakan orang tuh pengen ke sana gitu loh, karena di sana katanya indah, masih asri kayak gitu kan. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol bareng banyak, kita sapa dulu nih beliau, namanya itu Bang Dominikus dan biasa disapa dengan Bang Dom. Kita sapa dulu beliau. Halo, selamat siang Bang Dom. Selamat siang waktu Jakarta. Halo Bang Dom, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Kabar baik. Bang Dom sekarang posisi lagi di mana nih Bang Dom? Saya di Kota Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Oke, di sana sekarang jam berapa? Jam 4 ya Bang Dom? Apa setengah 5 mungkin? Sekarang pukul 16 lewat 10 menit. Oh, 16-10 menit kali. Bang Dom, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol santai dulu nih dengan Bang Dom. Sekarang mau tanya dulu nih, kesibukannya apa sih sekarang nih? Saya untuk saat ini, kita kan baru dari sama paman saya, kita baru mendirikan satu perusahaan yang bergerak di bidang keagenan kapal. Jadi kita ngurus dokumen kapal, masalah bangker kapal, dan lain-lain yang berhubungan dengan kepentingan kapal selama ada di Pelabuhan Somlaki. Oh, berarti ini Bang Dom ini lagi di pelabuhan juga atau gimana nih Bang? Dekat pelabuhan, radius 50 meter aja dari pelabuhan. Oh, jadi deket ya Bang Dom ya. Angin-anginnya nih masih angin-angin suasana laut gitu ya. Masih ada uap air laut. Masih ada. Uap air laut ya. Oke Bang Dom, kembali lagi nih ke pembahasan kita hari ini. Jadi Bang Dom ini kan salah satu mahasiswa Unsia nih Bang Dom. Mau tanya dong, gimana sih boleh diceritain pas awal mulanya gimana bisa mengenal Unsia, dari siapa gitu? Awalnya kan saya searching di Google, saya ngobrol sama teman-teman, bilang gimana nih kalau kayak apa situasi kayak begini, pandemi ini kan kita dari Maluku ini mau ke Jawa itu kan susah. Karena ada beberapa kendala mengenai peraturan mengenai penanggulangan pandemi ini. Kita kalau ke Jawa itu kan ribet, jadi seharusnya dulu yang biayanya seharusnya cuma 3 juta lebih, sekarang udah bisa sampai 5 juta untuk cuma sekali jalan sampai di Jakarta. Iya. Kemudian saya searching, ada beberapa perguruan tinggi yang melaksanakan aktivitas perkuliahan secara daring. Tapi daringnya ini kan beda. Kalau sama yang Unsia, saya searching lagi ke Universitas Cyber Asia, saya baca profilnya, loh, ini kampus gimana? Kita kan harus tahu dulu profil kampus seperti apa. Iya. Kemudian kita ngecek lagi, saya nanya ke teman, saya bilang udah nggak apa-apa, coba kamu cari-cari, searching gini ketemu peresmian virtual ya dari Pak. Iya, benar. Prof Amin. Iya. Kita kan orang timur gini, kebanyakan di sini kan dulu ada beberapa perguruan tinggi yang tutup. Yang tutup padahal mahasiswanya udah kuliah sampai semester 7. Itu. Oh, bentar Bang Dom, maaf aku potong. Ini maksudnya ditutup tuh benar-benar ditutup, tidak melakukan pembelajaran sama sekali atau gimana? Iya. Jadi mereka ngakunya pada saat sosialisasi penerimaan mahasiswa baru, mereka bilang punya izin operasional dari dan sebagainya. Ternyata kan di perjalanan dalam prosesnya tutup. Ternyata ditutup dari Ambon. Terus akhirnya waktu itu bisa benar-benar sampai wah, Unsia nih kayaknya yang pilihan yang terbaik nih gitu, gara-gara baca apa Bang Dom? Saya baca di Google, saya buka websitenya, saya baca, saya lihat gini, teman saya bilang, coba kamu cek aja. Salah satu kriteria utama sekarang untuk pembelajaran kampus itu kan pakai SIAKAT ya. Iya. Nah, SIAKAT. Kalau kampusnya terdaftar dan dia udah pakai SIAKAT, berarti nggak usah takut. Karena SIAKAT itu juga connect sama data di Dikti katanya. Oke, jadi gara-gara lihat browsing terus ternyata pakai SIAKAT langsung yakin nih, waduh ini Unsia pilihan terbaik nih gitu ya Bang Dom. Oke, balik lagi nih Bang Dom tentang perkuliahan. Terus kalau sekarang misalkan di sana kan
banyak juga nih putra-putra daerah yang dari asal tempat tinggal Bang Dom juga. Apakah mereka tuh juga cukup antusias berkuliah, apalagi di masa pandemi kayak gini, Bang? Gimana, Bang? Kalau di kita orang Maluku sekarang, kita nggak tahu kalau daerah lain, Maluku lain. Tapi kalau di kabupaten saya sini, eh, kalau kita mungkin, kalau ketika Ibu Meta atau mainnya datang ke sini, jangan heran kalau sampai di rumah-rumah kampus, sekalipun rumahnya itu rumah dari papan, Mm-mm. ada yang bambu, dinding bambu, tapi mereka punya kebanggaan tersendiri kalau ada foto wisuda di dalam rumah. Oh, jadi antusiasnya untuk berkuliah tuh tinggi banget ya Bang Dom ya kalau di sana ya. Tapi biasanya Iya. kalau misalkan mereka kuliah itu memilih untuk kuliah di luar daerah atau emang di situ aja Bang Dom? Kalau nggak tahu ya, kalau dari rata-rata mereka di sini kan, kita di Maluku sendiri kan ada banyak perguruan tinggi. Mm-mm. Ada satu perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Patimura, Mm-mm. ada Universitas Kristen Indonesia Maluku yang namanya UKIM, dan Mm-mm. beberapa ada Universitas Darussalam, dan ada beberapa perguruan tinggi swasta, Mm-mm. buku. Jadi di sini rata-rata semua kabupaten udah ada. Oke, dan ini sangat menarik sekali nih. Ternyata Bang Dom ini bukan pertama kalinya menempuh pendidikan tinggi ya. Apa sih Bang yang pengen kita tuh pengen tahu apa sih yang bikin Bang Dom tuh pengen kuliah lagi nih kayak gitu? Kalau di dalam keluarga saya, Mm-mm. jadi dalam keluarga saya, saudara kandung dari Mm-mm. satu kakek, satu nenek itu 8 bersaudara. Mm-mm. Di antara kami semua, dari papa-papa saya, dari saudara kandung papa saya, yang tamatannya SMA hanya satu, yang kepala desa. Kepala Oh. desa. Sisanya semua, papa saya juga sambil jadi pegawai negeri sipil, beliau juga, bapak saya kan pensiunan dari PNS. Mm-mm. Beliau semasa aktif PNS, beliau adalah dosen Fakultas Hukum di Universitas Hairun Ternate, yang sekarang udah jadi Universitas Negeri di Luar Ternate. biasa. Di kakak beradik, kita Mm-mm. saudara kandung, sepupu semua, kita memang harus, begitu selesai harus kuliah memang. Karena dari antara kita sepupu semua kuliahnya keluar Mm-mm. Jawa. Jadi dari itu, dari papa saya, saudaranya semua tuh semua berkuliah, Luar punya biasa. gelar. Pendidikan nomor satu ya Bang Dom ya. Pokoknya harus punya pendidikan yang ibaratnya biar bisa kita juga implementasikan di kehidupan sehari-hari. Nah tapi yang menarik nih Bang Dom, sebelumnya kan jurusannya tuh apa tadi pernah disinggung, tadi sempat disinggung pelayaran dan juga Tata laksana mm-mm. angkutan laut. Nah itu Jadi uh, apa tuh yang pelayaran sendiri kan dipelajarin ada, di sana Bang Dom? kalau di pelayaran itu kan ada 3 jurusan. Nautika itu yang mengeluarkan perwira-perwira dek, mualim, kapten. Mm-mm. Kalau teknika itu yang berhubungan dengan mesin kapal. Mm-mm. Ini jurusan tata laksana angkutan laut kepelabuhanan. Jadi kita Oke. belajarnya manajemen pelabuhanan sama perusahaan pelayaran. Oke. Nah terus kenapa kok tertarik sekarang ambil jurusan yang berbeda nih Bang Dom? Kalau kita mau lihat, kalau Mm-mm. pelayaran tata laksana ini kan, eh, dia hanya membidangi masalah angkutan laut, Mm-mm. nggak nyambung ke perbankan. Saya nggak menyambung kalau ke perbankan dan lain-lain, nggak. Mm-mm. Eh, tapi kalau ilmu komunikasi sendiri, saya rasa di semua ilmu pendidikan, ilmu di Mm-mm. sains ini butuhkan yang namanya komunikasi, Mm. baik itu keuangan, perbankan dan sebagainya, pasti butuh kan. Iya Orang bener. eksak butuh yang namanya ilmu komunikasi. Oke. Emang Bang Dom pernah ada pengalaman apa gitu nggak sih yang bikin kayaknya, oh kayaknya nggak, ini kurang tepat nih, harus mempelajarinya nih komunikasi gitu. Apa pernah nggak ngerasa kayak gitu gitu? Iya, pernah sih. Oke. Kita kalau perusahaan keagenan kapal ini kan, kita sering lobby ke owner kan. Mm-mm. Owner ini kan kapal. Jadi ada kalanya kalau kita ngomong, nggak mungkin kan kita ngomong sama orang di pasar Mm-mm. beda, Iya. ngomong sama mahasiswa beda, Iya. ngomong komunikasi di perusahaan kan beda. Iya benar. Kita buat penawaran, Mm-mm. perusahaan, kita masukin ke perusahaan, Iya. nggak mungkin kan kita masukin dokumennya aja, harus kita ketemu, Iya benar. kemudian melakukan sebuah dialog. Mm-mm. Nah, dari situ cara berkomunikasi kita itu kan, itu menjadi salah satu kriteria penilaian bahwa perusahaan ini layak apa enggak untuk menjadi agen kita di tempat
Iya, jadi ternyata perlu ya Pak ya, komunikasi tuh ternyata nggak cuman mungkin orang taunya komunikasi itu cuman penyiar radio, news anchor, ternyata tuh banyak banget teori-teori di dalamnya. Nah Bang Dom, kalau kita lihat dari CV Bang Dom nih, sempet banget ikut banyak organisasi dan sekarang juga menjadi direktur di sebuah perusahaan. Sebenarnya kalau pengen tahu dari mungkin dulu Bang Dom cita-citanya tuh jadi apa sih Bang Dom sebenarnya? Dulu Mm-mm. awalnya saya tuh cita-citanya sebenarnya polisi. Waduh, keren. Udah seleksi, Mm-mm. udah seleksi 98 saya tembus, saya lolos untuk Bintara Polri kan. Mm-mm. Saya Bintara Polri, lalu waktu itu lolos, udah pantohir semua. Pantohir itu kan penentuan raih, saya udah lolos, rambut udah Mm-mm. dibotakin. Malamnya udah di kapal, udah pakai ini. Lalu ada pertimbangan keluarga. Mm-mm. Kakak kan sepupu saya yang sekarang di sini, kakak saya kalau sepupu saya kan tamatan dari kakak saya sendiri tamatan dari Universitas Maranatha Bandung, Fakultas Kedokteran. Ya. Nah, dia ngomong, telepon papa, itu kan belum ada ponsel, telepon ke telepon rumah. Ayah, kita semua kuliah, kasihan nih anak kalau cuma masuk polisi gimana, belum tentu menjamin. Waktu itu saya kan nakal, Mm-mm. kakak saya bilang, ini anak kalau jadi polisi, Mm-mm. udah nggak lama dia, paling dinasnya 2 tahun, 3 tahun udah pecat paling dia. Mm-mm. Jadi mendingan kita kuliah. Jadi Mbak, padahal itu kapal udah sisa 2 jam mau berangkat. Mm-mm. Apa saya buat ini tanda tangan di atas meterai sama Kapolres, saya batal berangkat. Waduh. Tapi sempet nyesel gak Bang Dom? Nggak jadi polisi itu sempet nyesel gak? Enggak, saya waktu itu seleksi masuk, saya jadi taruna ya, punya kebanggaan sendiri ya kalau jadi taruna. Heeh. Oke, dan ini yang luar biasa sekali. Bang Dom, coba mau ditanya nih, kemarin semester 1 IPK-nya berapa di Unsia? Puji Tuhan 4,00. Luar biasa, tepuk tangan buat Bang Dom. Bang Dom, gimana mau tanya, cara belajarnya tuh gimana sih bisa IPK-nya 4? Ini mungkin kalau Bu Meta juga kan dengar, Heeh. karena saya juga lagi kusung, saya lagi di ya kewalahan. Maksudnya banyak pada saat lagi kerja kan harus kita pegang radio kan, Mm-mm. manggil sekali gini mau namanya Pak Yamin, bang, ini udah mau kuliah nih. Saya bilang saya lagi mau onboard ke kapal, onboard kan istilah di program onboard ke kapal. Jadi mau pegang ponsel di sebelah, mau pegang radio di sebelah, bingung saya. Tuh kapal masuk udah, saya naik ke anjungan, saya bilang kan, ya nggak mau diganggu, saya lagi kuliah. Ketawa mereka, loh mau kuliah lagi ya? Mereka loh kuliah lagi ya? Itu Pak, saya bilang ilmu nggak bakalan mati, jadi kuliah lagi. Jadi Oke, itu, eh, nggak ada kendala kalau saya rasa, nggak ada nggak kendala ada ya. kendala. Sampai teman-temannya aja heran ya. Tambah heran gak Bang kalau sekarang tahu IPK-nya 4 tuh teman-temannya? Gimana ya? Ada yang sempat capri saya di WA kan, bang, strateginya seperti apa? Ya Heeh. udah kita kan sama teman. Mm-mm. Jadi mulai awal sering mereka kayak share ke saya, masuk bang ini tugasnya gimana? Saya bilang loh, saya sendiri aja mahasiswa, kamu nanya ke saya bilang kamu nanya ke dosen Pak Adi, Bu Meta dan lain-lain, kok nanya ke saya? Dia bilang abang kan udah pernah kuliah, saya bukan masalah pernah kuliah, kalian Mm. aja yang nggak. Ini saya bilang kalau kuliah daring ini saya rasa lebih paham kita, benar. Iya. Satu, lebih fokus karena nggak ngantuk. Iya. Ah, kemudian kan dosennya aktif, materi kita nggak CBSA, Iya. catat sampai habis. Kalau kita kuliah tatap muka, dosennya ngomong, tangan kita juga harus nyatat. Emang kalau Bang Dom ini tipe tipe mahasiswa yang cara belajarnya gimana sih Bang? Kan ada orang yang belajarnya cuma mau ujian aja, atau ada juga orang yang tipe belajarnya tuh abis diajarin sama dosen dibaca lagi. Nah kalau Bang Dom sendiri tuh tipe yang mana? Saya setiap begitu, kita kalau di Unsia kan biasa materinya di-share duluan ya. Mm-mm. Nah, materinya di-share duluan, kita baca. Ya, Mm-mm. baca jangan, untuk saya baca jangan baca dipahami, kita Mm-mm. baca. Sendirinya kita membuat perbandingan dengan situasi konkret yang kita alami. Apalagi kan ilmu komunikasi ini kan real. Iya. Beda kalau kuliah di pelayaran, belajar proses bongkar muat kontainer. Kita kan harus berdiri di pinggir kontainer, lalu Mm-mm. kita ngitung panjang kali lebar berapa, beratnya berapa, kita tahu isinya. Tapi kalau ilmu komunikasi kan enggak, kita alami setiap saat, kita berasosiasi dengan orang.
Kita ngomong dengan orang itu kan bagian dari proses komunikasi. Jadi real kan, ilmu yang real ini komunikasi. Benar-benar Bang Dom. Nah Bang Dom balik lagi ke tentang karir Bang Dom dan juga status sebagai mahasiswa ini. Kalau emang kuliah ini kan Bang Dom mungkin waktu kerjanya gimana cara baginya? Kerjanya itu jam berapa sampai jam berapa? Terus kuliah gimana kayak gitu Bang Dom? Kalau di perusahaan keagenan kapal kita agak santai. Mhm. Soalnya gini, kapal kita sebulan 2 kali, ada yang lain datang lagi. Jadi ya aktivitas kita, kalau yang sibuk itu H-2 sebelum kapal masuk. Karena kalau kapal masuk itu kan bukan datang langsung nyandar, bukan. Kita buat surat, kita koordinasi sama pihak Syah Bandar, sama pandu pilot, bahwa kapal kita akan masuk jam sekian. Itu ada namanya master kabel. Jadi jam keluar semua udah diatur. Kita buat surat, kita laporkan. Jadi nggak ada pengaruh sama kuliah. Santai semua. Oke. Jadi sama-sama fleksibel ya Bang ya. Jadi kerjaan bisa, kuliah juga tidak terganggu kayak gitu. Nah Bang Dom, setelah mungkin sekarang 2 semester nih berkuliah, hampir 2 semester berkuliah di Unsia nih, apa pendapatnya Bang Dom tentang Unsia nih? Pendapat saya sendiri ya gini Mbak. Ini saya buat perbandingan. Memang saya karena saya yang alami kan dari waktu D3 itu dari tahun 98 sampai 2000 hampir 2002. Mm-mm. Hampir 2002 selesai. Itu agak beda. Iya. Uh, Kalau kita di sana tuh bangunnya jam 5. Mm-mm. Udah keliling, larinya cuman pakai apa? Pakai celana PDL, sepatu, baru badan nggak pakai baju kan, lari keliling kota, lari masuk mandi makan, kuliah. Habis kuliah kita juga apel siang, apel malam dan sebagainya. Kalau di Unsia ini kan enggak, santai, benar-benar santai. Jadi pendapat saya kalau Unsia memang beda dari kampus-kampus lain yang pernah yang saat ini melaksanakan daring. Iya. Karena kalau sekarang kan ini kayak perguruan tinggi lain yang melaksanakan daring ini kan hanya sementara. Iya Hanya benar. sementara. Karena masalah pandemi. Tapi kalau Unsia sendiri mau pandemi setelah selesai kan Unsia tetap eksis dengan perkuliahan secara daring. Tapi Bang Dom sempat pengen tahu, pengen lihat dong kampusnya, pengen nanti kalau ke Jakarta pengen lihat Unsia gitu nggak Bang? Kalau kampus sendiri saya tahu, kalau UNAS saya tahu, sering lewat saya. Kalau dosen-dosennya gimana Bang Dom? Dosen-dosennya seru nggak? Paling enak siapa? Membantu tidak dalam penyampaian materi kayak gitu? Kalau untuk saya semua dosennya enak. Kalau di tempat saya yang kuliah lama itu kan kita kalau dosen-dosen tuh dianggap kayak raja, senior aja kayak raja. Oh Kalau gitu. jadi kalau mau ketemu dosen, jadi gini, kalau bedanya kita di kampus mau masuk, jadi kita pakai laporan kan, lapor kelas taruna ini sekian-sekian, siap, jumlah berapa, sakit berapa itu dilaporin sama ketua kelas itu istilahnya danton, komandan peleton, dia lapor. Jadi antara dosen dengan taruna itu, mahasiswa itu perbedaan antara langit dan bumi, antara raja sama bawahan kayak gitu. Kalau di Unsia kita bisa kelakar pada saat kuliah. Iya. Enak kan? Lebih santai aja ya Bang ya pokoknya. Oke, Bang Dom, sebelum kita closing nih, mau tanya dulu dong apa masukan positif Bang Dom yang mungkin bisa disampaikan ke Unsia biar Unsia ini lebih maju lagi gitu. Harapan saya buat Unsia, Mm-mm. mungkin kalau sekarang kan kita hanya punya 5 program studi. Iya. Sedangkan untuk daerah Maluku, Indonesia Timur ini sendiri orang itu paling senang yang namanya Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Di sini rata-rata 60-75% itu atau 70% itu orang kuliahnya keguruan kesehatan. Mm-mm. Kemudian di sini kalau kayak kuliah manajemen untuk daerah Maluku, orang lebih senang kayak contohnya manajemen. Apalagi kan kita udah punya manajemen, mungkin ada lagi yang namanya manajemen administrasi rumah sakit. Itu harapan saya sebenarnya harus ada di Unsia. Oke, kalau gitu itu tadi masukan buat Unsia ya dari Bang Dom. Nah Bang Dom ini yang terakhir banget nih. Apa yang ingin Bang Dom sampaikan nih buat mungkin putra daerah di tempat Bang Dom juga, teman-temannya gitu, motivasi biar kuliah atau mungkin apa hal lain yang ingin disampaikan Bang Dom? Saya hanya mau menyampaikan bahwa ilmu nggak punya batasan, nggak ada. Ilmu nih nggak mempunyai batasan, usia pun apalagi. Saya sering ngomong sama teman-teman saya sendiri, saya bilang saya ini usia 40, udah mau setengah abad. Saya baru nyari itu, saya tamat
D3-nya usia saya masih berapa? 22 tahun kalau nggak salah. Setelah beberapa 20 tahun lebih saya baru cari S1. Ilmu tuh nggak punya batasan. Jadi nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat dalam mencari ilmu. Itu Oke, saja. oke. Bisa ngomong panjang lebar. Ya, intinya ilmu tidak pernah mati ya Bang Dom. Amati Kejarlah ketika mau ilmu sampai ke negeri Cina ya kalau kata pepatah. Oke, kalau gitu Bang Dom terima kasih loh hari ini sudah mau mampir ke podcast kita. Padahal lagi sibuk banget ya mungkin dengan pekerjaannya. Sampaikan salam kita ya Bang pada teman-teman yang ada di sana, kepada mungkin saudara-saudara Bang Dom, sampaikan salam kita dan mungkin kita bisa ketemu lagi di lain podcast di next episode ya Bang Dom ya. siap-siap. Kalau gitu sekali lagi terima kasih ya Bang Dom. Selamat sore. Nah teman-teman, itu tadi perbincangan kita dengan salah satu mahasiswa Unsia yang pastinya berasal dari jauh banget dan udah sharing-sharing. Nah mungkin teman-teman yang juga nanti selanjutnya pengen sharing-sharing bisa juga loh kita undang ke podcast kita buat ngobrol-ngobrol yang lainnya. Nah kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan podcast hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe dan juga share video ini biar teman-teman kalian bisa lihat video ini. Kalau gitu selamat menikmati video-video kita yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Di balik sisi kesangaran ada sisi yang suka masak ya Bang Dom. Nanti sharing-sharing lah resep brownies ke kita ya, biar kita bisa masak brownies di sini.